Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas soal ulasan 1 pada buku Belajar Bersama Temanmu untuk Matematika kelas 5 SD, Kurikulum Merdeka volume 1, halaman 104 sampai dengan 105, yaitu nomor 7 sampai dengan nomor 12. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 6, itu sudah kita bahas pada video sebelumnya. Silakan adik-adik semuanya cek di kolom deskripsi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Nah, baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Nomor 7, ayo gambarlah segitiga yang kongruen dengan segitiga pada gambar di samping. Sisi dan sudut manakah yang perlu kamu ketahui agar bisa menggambarnya? Nah, sekarang kita perhatikan gambar segitiga di samping adalah segitiga ABC. Jadi, sisi dan sudut mana yang perlu kamu ketahui agar bisa menggambarnya? Sisi yang perlu kita ketahui itu adalah sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Kemudian sudut yang perlu kita ketahui yaitu besar sudut A, B, dan C. Nah, selanjutnya kita gambarkan segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC tersebut. Nah, sebelum kita gambarkan segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC, langkah yang pertama, kita hitung dulu atau kita ukur panjang sisi AB. Sisi AB kita misalkan panjangnya adalah 6 cm. Selanjutnya, panjang sisi BC kita misalkan 6,5 cm. Selanjutnya, panjang sisi AC kita misalkan 5,5 cm. Selanjutnya, kita hitung besar sudut A, B, dan C dengan menggunakan busur derajat. Besar sudut A itu sama dengan 70 derajat. Besar sudut B itu sama dengan 50 derajat. Sedangkan besar sudut C itu sama dengan 60 derajat. Nah, selanjutnya kita buatkan gambar segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC. Pertama, kita buat garis BC dengan panjang sisi 6,5 cm, garis BC. Kemudian kita buat garis AB dengan sudut 50 derajat, panjang sisi 6 cm. Kita letakkan busur derajat, kita tarik garis lurus membentuk sudut 50 derajat dengan panjang sisi 6 cm. Ini kita namakan, nama titiknya adalah titik A. Selanjutnya, kita tarik garis dari titik A ke C. Nah, kita hitung besar sudutnya ini adalah 60 derajat dengan panjang sisi 5 cm, sedangkan besar sudut A itu adalah 70 derajat. Nah, dengan demikian, segitiga ABC yang di atas kongruen dengan segitiga ABC yang di bawah. Nomor 8, ayo isilah kotak. Nomor 1, kita diminta menghitung besar sudut luar segitiga berikut ini, di mana diketahui besar sudutnya adalah 40 derajat dan 80 derajat. Nah, karena diminta menghitung besar sudut luar itu sama dengan 40 derajat ditambah 80 derajat. Maka besar sudut luarnya itu sama dengan 120 derajat. Maka kita isi di kotak 120. Nomor 2, kita perhatikan segitiga berikut ini adalah segitiga sama kaki. Nah, kita diminta menghitung besar sudut yang di atas
Nah, untuk memudahkan kita menghitung besar sudutnya, ini kita misalkan ini sudut A, kemudian ini sudut B, dan ini sudut C. Nah, besar sudut A itu sama dengan, sudut A itu sama dengan 55 derajat. Kenapa? Karena ini adalah segitiga sama kaki. Maka besarnya 55 derajat. Segitiga sama kaki. Nah, selanjutnya besar sudut B. Besar sudut B kita hitung menggunakan 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena jumlah besar sudut keseluruhan segitiga itu adalah 180 derajat. Kita kurangi dengan 55 derajat. Kita kurangi dengan besar sudut A. Kita kurangi 55 derajat. Sama dengan 70 derajat. Maka di sini 70 derajat. Nah, besar sudut C itu sama dengan besar sudut B. Kenapa? Karena sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu adalah besarnya sama. Maka besar sudut C itu sama dengan 70 derajat. Maka kita isi 70 derajat. Nomor 3, ini adalah gambar bangun jajar genjang. Nah, untuk memudahkan kita menghitung besar sudut yang ditanyakan, ini kita misalkan sudut ini sudut A. Nah, sudut A bisa kita cari, itu sama dengan 180 derajat. Kita kurangi dengan 65 derajat. Kenapa? Karena ini adalah garis lurus atau berpelurus. Berpelurus atau garis lurus sama dengan 115 derajat. Nah, kita misalkan ini yang ditanyakan adalah sudut B yang ditanyakan, maka sudut B itu sama dengan sudut A. Kenapa? Karena pada jajaran genjang ini adalah dua sudut yang sehadap, itu besarnya sama. Maka besar sudut B itu sama dengan 115 derajat. Di sini kita isi 115. 9. Ayo hitunglah pembagian di bawah ini dalam bentuk vertikal. Nomor 1, 6 dibagi 1,5. 6 dibagi dengan 1,5. Nah, karena angka pembagi masih bilangan desimal, kita rubah ke dalam bilangan bulat. Maka 1,5 ini kita kalikan dengan 10. Menjadi pembagiannya menjadi 1,5 kali 10, 15. Kemudian 6-nya juga dikalikan dengan 10 menjadi 60. Selanjutnya, 60 dibagi 15 dapat 4. 4 dikali 15, 60. Kita kurangkan 0. Maka jawaban nomor 1 adalah 4. Kemudian nomor 2, 9 dibagi 0,6. 9 dibagi 0,6. Nah, angka pembagi kita kalikan dengan 10. Menjadi pembagiannya menjadi 0,6 dikali 10, 6. 9 dikali 10, 90. 9 dibagi 6 dapat 1. 1 kali 6, 6. Kita kurangkan. 9 dikurang 6, 3. 3 dibagi 6 tidak bisa. Kita turunkan 0. 30 dibagi 6, 5. 5 dikali 6, 30, kurang 0. Jadi jawaban nomor 2 adalah 15. Nomor 3, 1,4 dibagi dengan 3,5. Nah, karena angka pembagi di sini masih bilangan desimal, maka kedua bilangan ini kita kalikan dengan 10. Maka pembagiannya menjadi
3,5 dikali 10, 35. 1,4 kali 10, 14. Kemudian kita bagi. 14 dibagi 35 tidak bisa karena 14 lebih kecil daripada 35. Maka kita tambahkan 0, kemudian kita tuliskan 0, jadi pembagiannya menjadi 140 dibagi 35 dapat 4. 4 dikali 35, 140. Kita kurangkan 0. Jadi nomor 3 jawabannya 0,4. Nomor 4. 6,9 dibagi 4,6. 6,9 dibagi dengan 4,6. Nah, kita kalikan dengan 10. Maka pembagiannya menjadi 4,6 dikali 10, 46. 6,9 dikali 10, 69. Selanjutnya kita bagi. 69 dibagi 46 dapat 1. 1 kali 46, 46. Kurang. 69 dikurang 46, sisa 23. 23 dibagi 46 tidak bisa. Maka kita tambahkan 0, kita tuliskan koma. 230 dibagi 46 dapat 5. 5 dikali 46, 230. Kita kurangkan 0. Jadi nomor 4 jawabannya 1,5. Nomor 5. 3,6 dibagi dengan 2,4. Kita kali dengan 10, maka pembagiannya menjadi 2,4 dikali 10, 24. 3,6 dikali 10, 36. Kemudian kita bagi. 36 dibagi 24 dapat 1. 1 dikali 24, 24. Kita kurangkan. 36 dikurang 24, 12. 12 dibagi 24 tidak bisa. Kita tambahkan 0, kita tuliskan koma. 120 dibagi 24, 5. 5 dikali 24, 120. Kurang 0. Jadi jawaban nomor 5 itu sama dengan 1,5. Nomor 6. 6,1. 6,1 dibagi dengan 0,4. Kita kalikan dengan 10. 0,4 dikali 10, 4. 6,1 kali 10, 61. 6 dibagi 4 dapat 1. 1 dikali 4, 4. Kita kurangkan. 6 dikurang 4, 2. 2 dibagi 4 tidak bisa. Kita turunkan 1. 21 dibagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. Kurang. 21 dikurang 20, 1. 1 dibagi 4 tidak bisa. Kita tambahkan 0. Kemudian kita tuliskan koma. 10 dibagi 4 dapat 2. 2 dikali 4, 8. Kita kurangkan. 10 kurang 8, 2. 2 dibagi 4 tidak bisa. Kita tambahkan 0. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. Kita kurangkan 0. Jadi jawaban nomor 6 itu sama dengan 15,25. Nomor 7. 0,8 dibagi 0,5. Nah, kita kalikan dengan 10. Maka pembagiannya menjadi 0,5 dikali 10, 5. 0,8 dikali 10, 8. 8 dibagi 5 dapat 1. 1 kali 5, 5. Kurang. 8 dikurang 5, 3.
3 dibagi 5 tidak bisa, kita tambahkan 0, kita tuliskan koma. 30 dibagi 5, 6. 6 dikali 5, 30, kurang 0. Jadi jawaban nomor 7 adalah 1,6. Nomor 8. 9,24 dibagi dengan 4,2. Nah, kita kalikan dengan 10. 4,2 dikali 10 menjadi 42. 9,24 dikali 10, tanda komanya bergerak ke kanan sejauh 1 langkah menjadi 92,4. Nah, 92,4 dibagi 42. Nah, sebelum kita bagi, kita tuliskan tanda koma lurus dengan tanda koma bilangan yang dibagi. 92 dibagi 42 dapat 2. 2 dikali 42, 84, kurang 92 dikurang 84, 8. 8 dibagi 42 tidak bisa, kita turunkan 4. 84 dibagi 42, 2. 2 dikali 42, 84, kurang 0. Jadi jawaban nomor 8 adalah 2,2. Nomor 9. 2,28 dibagi dengan 0,4. Kita kalikan dengan 10. Maka pembagiannya menjadi 0,4 dikali 10, 4. 2,28 dikali 10, tanda koma ini bergerak ke kanan sejauh 1 langkah menjadi 22,8. Nah, sebelum kita bagi, tanda komanya kita tuliskan lurus dengan tanda koma bilangan yang dibagi. 22 dibagi 4 dapat 5. 5 dikali 4, 20. Kita kurangkan, 22 dikurang 20, 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, kita turunkan 8. 28 dibagi 4 dapat 7. 7 kali 4, 28, kurang 0. Jadi jawabannya untuk nomor 9, 5,7. Nomor 10, ayo carilah hasil pembagian dalam bilangan bulat tanpa bilangan desimal dan sisa. Nomor 1, 6,1 dibagi dengan 1,7. Nah, karena angka pembagi masih bilangan desimal, maka kita kalikan dengan 10. Maka pembagiannya menjadi 1,7 kali 10, 17. 6,1 dikali 10, 61. Selanjutnya kita bagi. 61 dibagi 17 dapat 3. 3 dikali 17, 51. Kita kurangkan, 1 dikurang 1, 0. 6 dikurang 5, 1. Nah, perlu kalian ingat bahwa dalam pembagian pada bilangan desimal, tanda koma pada bilangan sisa, hasil bagi, berada pada posisi yang sama seperti tanda koma pada bilangan yang dibagi. Bilangan yang dibagi tanda komanya di sini berarti kita samakan menjadi 1,0. Di belakang koma, angka 0 ini tidak kita pakai. Jadi jawabannya adalah 3 sisa 1. Nomor 2, 9,7 dibagi dengan 0,6. Nah, kita kalikan dengan 10. Menjadi pembagiannya menjadi 0,6 kali 10, 6. 9,7 kali 10, 97. Nah, berikutnya kita bagi. 9 dibagi 6 itu dapat 1. 1 dikali 6, 6.
kurangkan 9 dikurang 6, 3. 3 dibagi 6 tidak bisa, maka kita turunkan 7. 37 dibagi 6 dapat 6. 6 dikali 6, 36. Kita kurangkan 7 dikurang 6, 1. 3 dikurang 3, 0. Nah, berikutnya dalam pembagian bilangan desimal, tanda koma pada bilangan sisa hasil bagi berada pada posisi yang sama seperti tanda koma pada bilangan yang dibagi. Bilangan yang dibagi di sini 9,7, jadi tanda komanya posisinya sama. Maka kita letakkan 0,1. Jadi jawabannya adalah 16 sisa 0,1. Nomor 11, ada 13,5 kg beras. Jika kamu makan 0,9 kg beras tersebut setiap hari, dalam berapa hari kamu dapat menghabiskannya? Nah, berarti untuk kalimat matematikanya adalah 13,5 dibagi dengan 0,9. Nah, kita bagi 13,5 dibagi dengan 0,9. Nah, langkah pertama kita kalikan dengan 10. 0,9 dikali 10, 9. 13,5 dikali 10, 135. Berikutnya kita bagi 13 dibagi 9 dapat 1. 1 dikali 9, 9. Kurangkan 13 dikurang 9, 4. 4 dibagi 9 tidak bisa, kita turunkan 5. 45 dibagi 9 dapat 5. 5 dikali 9, 45. Kurangkan 0. Jadi 13,5 dibagi 0,9 itu sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah 15 hari. Nomor 12. Ayo temukan volume dari benda padat di bawah ini. Nah, kita selesaikan dari yang pertama. Gambar pertama, untuk menghitung volume benda berikut ini, kita bagi menjadi dua bagian. Yang di atas bagian pertama dan yang di bawah bagian yang kedua. Nah, untuk bangun yang pertama, ini adalah berbentuk kubus, di mana panjang sisinya itu sama dengan 20 cm. Maka volume bangun yang pertama itu sama dengan S pangkat 3 atau S dikali S dikali S. Sama dengan 20 cm dikali 20 cm dikali 20 cm sama dengan 8000 cm pangkat 3. Nah, selanjutnya bangun yang kedua, kita perhatikan gambarnya. Panjangnya itu adalah bagian yang paling bawah sini, itu dimana panjangnya itu sama dengan 20 ditambah 20, yaitu panjangnya itu adalah 40 cm. Kita tuliskan 40 cm. Kemudian lebarnya itu adalah ini 20 cm. Kemudian tingginya adalah 10 cm. Maka volume bangun yang kedua itu sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Sama dengan 40 cm dikali 20 cm dikali 10 cm sama dengan 8000 cm pangkat 3. Maka volume benda ini adalah volume bangun pertama ditambah volume bangun yang kedua. Volume bangun yang pertama 8000, volume bangun yang kedua 8000, maka volume benda tersebut sama dengan 16.000 satuan cm pangkat 3.
Selanjutnya, soal bagian kedua, untuk menghitung volume benda berikut ini, kita bagi menjadi dua bangun. Yang pertama itu adalah bangun seutuhnya, jadi utuh. Kemudian bangun yang kedua yang di dalam sini. Nah, karena itu kita buat garis bantu, di mana bangun seutuhnya itu yang pertama, dan yang kecil yang di atas itu adalah bangun yang kedua. Nah, langkah pertama kita hitung dulu volume bangun yang pertama, di mana bangun yang pertama memiliki panjang 6 cm. Kemudian lebarnya 4 cm, tingginya 5 cm. Maka volume benda yang pertama itu sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Sama dengan 6 cm dikali 4 cm dikali 5 cm sama dengan 120 satuan cm pangkat 3. Nah, selanjutnya kita hitung volume bangun yang kedua yang di atas, di mana panjang bangun yang kedua ini adalah panjangnya itu adalah 2 cm. 2 cm. Lebarnya itu adalah 4 cm, sedangkan tingginya adalah ini 3 cm. Maka volume bangun yang kedua itu sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Sama dengan 2 cm dikali 4 cm dikali 3 cm sama dengan 24 cm pangkat 3. Maka volume benda berikut ini adalah volume bangun yang pertama kita kurangi dengan volume bangun yang kedua. Volume bangun yang pertama 120 cm pangkat 3 dikurangi dengan 24 cm pangkat 3 sama dengan 96 satuan cm pangkat 3.